Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA SMP kelas 8. Di video kali ini kita akan membahas mengenai daya. Jadi nanti ada daya itu apa, pembahasannya, kemudian latihan soal dan pembahasan soal tersebut. Langsung kita ke materinya. Kalau kalian pernah melihat nih beberapa alat elektronik atau mungkin membaca keterangan, nah itu sebenarnya di alat-alat tersebut ini ada keterangan mengenai daya yang dipakai oleh alat tersebut atau daya yang dihasilkan dan diperlukan oleh alat tersebut. Contohnya ada lampu, jadi ada keterangan dayanya ya ini 70 watt. Nah itu berarti adalah keterangan dayanya. Kemudian misalnya di setrika itu 220 volt atau 2100 watt itu adalah keterangan daya listrik yang diperlukan oleh si mesin ini supaya dapat bekerja dengan maksimal. Nah, untuk listrik daya juga dinyatakan ya dalam volt ampere. Jadi misalnya kalian punya listrik batas dayanya berapa? 1300 watt atau 2200 watt itu sama dengan volt ampere. Nah, daya listrik ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di kelas 9 ya. Nah, daya itu apa sih? Daya itu adalah usaha yang dilakukan setiap satuan waktu atau setiap detik. Daya juga merupakan laju untuk melakukan usaha. Daya juga merupakan laju perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi misalnya dari energi listrik berubah menjadi energi panas pada setrika misalnya. Atau misalnya energi listrik menjadi energi gerak misalnya pada kipas angin atau dari energi kimia menjadi energi gerak misalnya pada kendaraan. Nah, daya atau power itu diberi simbol P, kemudian satuan daya itu adalah watt, dilambangkan dengan huruf B besar. 1 watt itu setara dengan 1 joule per second. Nah, secara matematis itu dapat dituliskan P itu sama dengan daya atau watt, W itu usaha, joule, kemudian W itu rumusnya kan di video sebelumnya kita sudah pelajari ya, F kalikan S, dan waktu itu adalah sekon. Nah, jadi di sini daya kita juga bisa menuliskan rumusnya ke dalam piramid, maka P sama dengan W per T. Ya. Atau kalau kita pecah lagi rumusnya, P karena usaha itu adalah F kali S, maka P sama dengan F kalikan S dibagi dengan T. Nah, ketika benda itu berpindah, benda juga bisa memiliki suatu kecepatan. Jika diketahui kecepatan benda dalam selang waktu tertentu, maka kan kita bisa menghitung S-nya adalah V kalikan T. Oleh karena demikian, maka persamaan dari daya tersebut bisa kita ubah ya, yang tadi P sama dengan W per T. W-nya kita jabarkan lagi menjadi F kalikan S, sedangkan V kali T itu kan merupakan perkalian dari menghasilkan perpindahan atau S, maka di sini T-nya bisa kita coret, maka daya juga kita peroleh dari resultan gaya dikalikan dengan kecepatan benda. Jika kalian pernah mendengar ya, misalnya kendaraan kok dinyatakan dalam daya kuda, misalnya ada Lamborghini Aventador LP704 memiliki daya 700 daya kuda atau horsepower. Bahasa Indonesia ada daya kuda, bahasa Inggrisnya horsepower, biasanya disingkat dengan HP. Ya, jadi ternyata kendaraan pun menggunakan ukuran daya, satuan daya itu adalah horsepower. Jadi horsepower itu merupakan salah satu contoh satuan untuk menyatakan daya. Selain horsepower, nah kita mungkin juga pernah mendengar bahwa di AC berapa PK sih daya AC-nya. Jadi untuk di AC itu tidak digunakan HP atau daya kuda horsepower, tapi biasanya dinyatakan dalam kekuatan atau dayanya itu adalah PK. Ya. Apa sih hubungannya PK sama horsepower? Jadi horsepower itu sama dengan PK. PK itu adalah part the crank ya. Jadi kalau di AC kita menyatakan AC dayanya setengah PK, 1 PK, 2 PK. Nah, 1 horsepower itu sama dengan 1 PK, sama dengan 746 watt atau sering dibulatkan menjadi 750 watt. Jadi horsepower itu adalah sebenarnya ya 745,7 watts, tapi kemudian dibulatkan supaya menghitungnya lebih mudah itu menjadi 750 watt. Oke, kemudian kita langsung ke latihan soal ya. Jadi
Hitung daya yang diperlukan untuk melakukan usaha 720 Joule selama 1 menit. Nah, kita tulis dulu nih, diketahui. Usaha atau W 720 Joule, kemudian waktunya atau T itu 1 menit sama dengan 60 sekon. Berapakah dayanya? Kita tulis jawab ya di sini. Jawab. Daya lambangnya P sama dengan W per T. Ya. Berarti 720 Joule dibagi dengan 60 sekon. Ya, hasilnya adalah 12 Joule per sekon. Atau kita nyatakan dalam 12 watt. Ini adalah dayanya. Perhatian soal berikutnya, seorang kurir mengangkat paket seberat atau dengan massa 6 kg ke arah vertikal sejauh 1 meter dalam waktu 4 detik. Berapakah daya yang dikerjakan oleh kurir tersebut? Nah, ini maksudnya adalah si kurir ini mengangkat bendanya sehingga berpindah ke atas sejauh 1 meter. Benda yang dikerjakan itu masanya adalah 6 kg. Ya. Sementara waktu yang diperlukan untuk mengangkat itu adalah 4 sekon. Nah, jadi kita ketahui di sini massa 6 kilo, kemudian jarak yang dipindahkan itu 1 meter, waktu yang diperlukan untuk berpindah adalah 4 sekon. Nah, berapakah daya yang dikerjakan oleh si kurir? Yang kan adalah P. P sama dengan W per T. W tadi itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahan dikalikan dengan T. Nah, untuk di sini, gaya apa sih yang dikerahkan oleh si kurir ini? Kurir ini mengerahkan gaya angkat. Gaya angkat seharusnya itu minimal sama dengan gaya berat dari si benda, supaya bisa terangkat ya. Maka gaya berat atau W kecil, ya kita perlu dari M kalikan dengan percepatan gravitasi bumi. Jika ada soal seperti ini, percepatan gravitasi bumi tidak ditulis, maka percepatan gravitasinya kita anggap 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita bisa menghitung ya di sini untuk berat bendanya atau gaya berat, W, gaya beratnya itu adalah W sama dengan M kalikan G, 10 kg, 6 kg dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat, sama dengan 60 ton. Ya, jadi di sini gaya beratnya itu adalah 60 ton dikalikan dengan perpindahannya 1 meter, kemudian waktu yang diperlukan adalah 4 sekon. Maka kita lihat di sini 60 dikalikan 1 itu 60 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 15 Joule. Daya yang dikerjakan oleh si kurir itu adalah 15 Joule per sekon ya, atau di sini keterangannya adalah 15 watt. Soal berikutnya, gaya dorong mesin 10.000 Newton membuat mobil melaju dengan kecepatan 3 meter per sekon. Berapakah daya yang dikerjakan si mobil? Jadi di soal ini kita bisa ya diketahuinya. Ketahui adalah gaya dorongnya sebesar 10.000 Newton. Kemudian mobilnya melaju dengan kecepatan 3 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah daya yang dikerjakan oleh si mobil? Ya, daya atau di sini lambangnya P ya. Ya, kita bisa jawab. Ya, tadi di rumus sebelumnya ya, P itu kan sama dengan W per T. Ingat. W sama dengan F kalikan S per T, atau tadi S itu bisa diperoleh dari V kalikan T ya, kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, waktunya bisa dicoret di sini, maka daya bisa kita peroleh dengan gaya dorong dikalikan dengan kecepatan benda. V sama dengan F dikalikan V, F-nya adalah 10.000 Newton, kecepatannya adalah 3 meter per sekon. Hasilnya adalah 30.000 watt ya, atau kita nyatakan 30 kW, 30 kilo watt. Kalau dituliskan nama satuannya itu pakai huruf kecil, tapi kalau ditulis singkatan kita pakai huruf V besar. Nah, demikian pembahasan kita mengenai daya. Untuk daya listrik itu akan dibahas lebih lanjut di kelas 9. Selamat menjalankan pelajaran jarak jauh. Semoga membantu kalian dalam belajar.